Kebijakan Nasional Jepang dalam pengembangan teknologi berbasis KI. Narasumber kita telah bergabung di tengah-tengah kita dari JK Expert, yaitu Bapak Mr. Oka Hiroyuki. Ohayo gozaimasu, Oka-san. Dan akan dipandu juga sesi ini dengan moderator Ibu Stefani Valentina selaku koordinator klasifikasi dan penelusuran paten. Kepada moderator dan narasumber kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Direktur Paten, DTRST dan RD, Bapak-bapak dari Komisi Banding Paten, teman-teman pemeriksa ahli utama, media muda dan pertama, dan pegawai Direktorat Paten yang berbahagia. Sebelum kita lanjut ke paparan Mr. Oka, kita perkenalkan dulu secara singkat. Kami perkenalkan dulu secara singkat Mr. Oka karena ada beberapa mengatakan tidak kenal maka kita tidak sayang. Berhubung juga Mr. Oka baru di tempat kami, jadi kita kenalan dulu sama Mr. Oka. Ohayo gozaimasu, Oka-san. Oke, tidak serang. Mr. Oka join di GPO tahun 2002 dan beliau sejak itu bekerja sebagai pemeriksa paten dan pemeriksa komisi banding di bidang ICT teknologi. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar KI di beberapa universitas di Jepang, dan beliau juga bekerja sebagai direktur dari IT Exploitation Policy Planning Coordination di DPO, dan juga mendukung perusahaan startup serta universitas di Jepang. Dan beliau menjadi data ekspor di kantor kita sejak April 28 tahun ini. Adapun materi yang akan dibawakan oleh Mr. Oka ialah kebijakan nasional Jepang untuk mengembangkan teknologi berbasis KI. Apa yang dibuat pemerintah Jepang untuk mengembangkan teknologi berbasis KI? Mari kita dengarkan paparan dari Oka-san. Time is yours. Terima kasih atas telah mengenalkan saya. Minasan ohayo gozaimasu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Oka Hiroyuki. 私は、先ほどご紹介ありましたけれども、3ヶ月前に、日本国特許庁 JPO から JICA 専門家として DCIT に着任しました。 Ya, seperti sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator, saya sekitar 3 bulan yang lalu ditugaskan oleh JPO untuk menjadi seorang tenaga ahli JICA dan ditempatkan di Jakarta di DJKI. JICA は国際協力を行う日本の公的機関です。
Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan JICA. JICA adalah sebuah organisasi pemerintah Jepang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bantuan di skala internasional. 私は知的財産権アドバイザーとして知財に関する DJIP の支援を行っております。 Saya sebagai seorang tenaga ahli JICA, saat ini saya melaksanakan mengikuti berbagai kegiatan bantuan di DJKI terkait dengan hak kekayaan intelektual sebagai seorang advisor di bidang hak kekayaan intelektual. 本日はこのような場で講演する機会をいただきまして嬉しく思っています。 Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. パイアスモさんから、話がありましたように私も JICA 専門家として、コミットメントをこの場にしたいと思います。 Dan tadi pagi saya dengarkan satu bimbingan dari Bapak Yasmo, Bapak Direktur. Saya juga ingin menyampaikan suatu komitmen. はい、それでは、先ほどご紹介いただきましたけれど、改めて、簡単にご紹介をします。 Yaitu saya melaksanakan sesi ini, membawa sesi ini dengan baik. Sekarang kita melihat CV saya di layar. 私は、2000年に JPO に入庁して、すでに20年が経過しております。 Tadi seperti sudah disampaikan juga, pada tahun 2002 saya diterima di JPO, Japan Patent Office, dan juga sudah 20 tahun berlalu. 多くの皆さんと同じように、私は、特許の審査官としてのキャリアを、積んでまいりました。 Jadi mungkin sama dengan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, saya juga bekerja dan berkarir sebagai seorang pemeriksa paten seperti bapak sekalian. 最初は無線通信の、特許審査を、行っておりまして、2007年から1年間アメリカの南カリフォルニア大学に留学して、無線通信に関する研究を行いました。 Jadi pada awal setelah saya diterima sebagai pemeriksa paten, saya bekerja dan melaksanakan pemeriksaan di bidang komunikasi audio kabel. Dan setelah itu 1 tahun diberikan waktu untuk belajar di luar negeri, yaitu di South California University di Amerika Serikat, dan melaksanakan penelitian mengenai bidang yang sama, yaitu komunikasi audio kabel. 2018年から2年間、福島県にある会津大学の教員として、知的財産の教育、そして大学と企業との連携業務を行いました。 Dan selama 2 tahun sejak tahun 2018, saya menjadi seorang dosen di Aizu University yang dari prefektur Fukushima, dan di tempat tersebut saya melaksanakan berbagai tugas, terutama mengajar kekayaan intelektual di universitas tersebut, dan juga melaksanakan tugas untuk membuat kolaborasi antara universitas dan juga perusahaan. JPO では無線通信分野以外にも AI や電子処理機器分野の特許審判業務を経験しました。 Dan selain bidang tadi yaitu komunikasi audio kabel, saya menjadi anggota komisi banding paten di bidang AI, Artificial Intelligence, dan juga ETC atau e-commerce. また JPO ではスタートアップ企業や大学に対する知財支援に関する企画立案の業務も経験しましたので、本日はその経験を生かして皆様にお話をします。 Jadi waktu saya bertugas di JPO, saya ada pengalaman juga untuk membantu menyusun perencanaan dan terkait dengan kegiatan bantuan KI khususnya untuk universitas dan juga startup. Maka saya ingin menyampaikan pengalaman tersebut pada pagi hari ini. JPO と JICA による DJIP の知財支援が長い歴史があり、時代とともに取り組んだように変化しています。 Dan seperti sudah kita ketahui bahwa kerjasama antara JPO Jepang, JICA untuk Indonesia dalam hal ini untuk DJKI sudah lama dilaksanakan selama ini. JPO から最初の JICA 専門家が派遣されたのは1994年で約30年が経過しており、私は12人目の専門家になります。 Dan kegiatan bantuan tersebut itu pun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dari hari ke hari atau juga dari zaman ke zaman, dan juga pertama kali dikirim seorang tenaga ahli JICA dari JPO ke DJKI adalah tahun 1994. Artinya sudah kurang lebih 30 tahun kita sama-sama
menjalin kerjasamanya, dan juga saya merupakan saya merupakan orang yang ditugaskan di DJKI dari JPO untuk orang ke-12 penegak ke-12. ジャイカの協力活動の初期段階では、インドネシアの知財に関する法制度の整備、権利行使、知財普及啓発に関する協力に重点が置かれていました。 Pada awal kita ada kegiatan kerjasama dari JPO dan juga DJKI. Pada awalnya itu dipusatkan pada bagaimana caranya kita menata sistem atau juga menata sistem kekayaan intelektual di negara Indonesia. 近年では特に DJIP による特許審査の品質、そしてスピードの改善や特許に限らず幅広い知財に関する支援に関する協力内容をシフトしてきています。 Dan demikian seperti kita lihat di sini, akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir itu kegiatan bank atau kerjasama Jepang Indonesia di bidang KI sudah mengalami perubahan. Saat ini kita melihat itu ada kegiatan untuk meningkatkan mutu dan juga kecepatan pemeriksaan paten di DJKI, dan juga ada juga kegiatan-kegiatan terkait dengan hak kekayaan intelektual tidak hanya pada paten saja. 今年の11月には JICA のスキームにより DJIP の特許審査官9名を日本に連れて行き、2週間 JPO の特許審査の OJT をしたり、知財管理機関を訪問する研修を実施予定です。 Dan saya sebagai informasi saya ingin sampaikan pada tahun ini, yaitu pada bulan November yang akan datang, dilaksanakan OJT atau juga training di negara Jepang, dan dari DJKI diberangkatkan adalah 9 orang pemeriksa paten, dan juga mereka sekitar 2 minggu menetap di Jepang dan juga mengikuti kegiatan OJT di pemeriksaan paten di JPO, atau juga mengunjungi organisasi lembaga terkait dengan hak kekayaan intelektual di negara Jepang. 先ほどブラジルより幸せと仕事の関係性についてお話がありましたけれども、皆さんの中でも一生懸命に仕事をしてこの日本への研修に参加するチャンスを得るなど、そういったことができるのではないかと思います。 Tadi pagi kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Rajilu, sangat bagus sekali, dan juga beliau menyampaikan hubungan antara kebahagiaan dan juga profesi atau pekerjaan kita. Dan memang betul sekali, kalau kita bekerja keras, berusaha keras, pastilah ada hal-hal yang positif akan datang. Di salah satunya adalah kesempatan untuk belajar di negara Jepang. JPO は日本の東京にあり、1885年に設立されました。 Saya ingin sampaikan sedikit mengenai organisasi kami, JPO Japan Patent Office, ada di Tokyo, terletak di Tokyo, dan didirikan pada tahun 1885. 約2800人の常勤職員がおり、特許権、活用新案権、希少権、商標権といった産業財産権を担当する行政機関です。 Dan di JPO ada pegawai tetap sekitar 2.800 orang di tempat, dan juga menangani HKI, terutama paten sederhana, desain industri, dan merek. 本日は日本におけるイノベーションや知財活用を促進するために JPO が実施している主な取り組みを3つの単語からご紹介します。 Dan sekarang saya ingin sampaikan 3 topik yang saya cantumkan di sini untuk menjelaskan seperti apa yang dilaksanakan oleh JPO untuk meningkatkan pemanfaatan KI atau inovasi di negara Jepang. 最初に知財を社会的課題の場面に向けて社会経済的財産として活用する仕組みを構築する取り組みについて説明します。 Jadi yang pertama itu adalah dalam kaitan dengan KI dan juga KI sebagai solusi di masyarakat. Kami JPO melaksanakan berbagai kegiatan untuk membuat mekanisme untuk mengaitkan KI dengan persoalan di masyarakat supaya dimanfaatkan sebagai kekayaan ekonomi. 次に知財を活用して新たなビジネスを立ち上げて成長するスタートアップの支援に関する取り組みについて説明します。 Ada upaya lain dari JPO, yaitu adalah untuk membantu startup company yang berkembang dengan memanfaatkan kekayaan intelektual. 最後にイノベーションの源泉となる大学の支援に関する取り組みについてご紹介します。
Yang terakhir saya ingin sampaikan seperti apakah upaya JPO untuk membantu universitas yang menjadi sumber inovasi. 皆さんご存知の通り、世界気候変動や貧困の問題など多くの課題を抱えております。 Seperti kita lihat di slide di sini, kita sudah ketahui bahwa dunia kita mengalami berbagai tantangan atau permasalahan, misalnya itu perubahan iklim, kemiskinan, dan sebagainya. このような課題に対処すべく、国際連携を中心として、2030年までの期限を有する国際的な17個の目標が構成される SDGs が策定されております。 Untuk membuat terobosan terhadap permasalahan seperti kita lihat di depan ini, PBB dan juga PBB membuat SDGs yang terdiri dari 17 butir target secara internasional. Itu target ini kita harus capai bersama sampai dengan tahun 2030. SDGs に代表される社会的課題を解決するためにイノベーションは必須です。 Dan tentu saja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam bentuk SDGs seperti kita lihat di sini, sangatlah dipentingkan adalah inovasi. イノベーションによってもたらされる新しい価値を広く世の中に普及させるためには、イノベーションが製品やサービスとして社会に実装されていく必要があります。 Dan supaya nilai baru yang dibawakan atau dihasilkan oleh inovasi harus disebarkan ke masyarakat secara luas. Untuk itu yang penting itu adalah inovasi tersebut itu harus diimplementasikan di sosial sebagai suatu produk, layanan, dan sebagainya. JPO では近年、省エネルギー技術や二酸化炭素排出抑制技術などのグリーントランスフォーメーション技術、GX 技術に関する特許物件を効率的に検索監督するツールを提供し始めました。それは、GXTI と呼ばれています。 Ya, dan saya ingin kenalkan satu tool atau juga perangkat yang telah disediakan oleh JPO, yaitu adalah GXTI, singkatan dari Green Transformation Technology Inventory. Ini kami JPO telah sediakan sebagai dokumen paten yang terkait dengan teknologi GX, Green Transformation Technology, seperti misalnya teknologi terkait dengan hemat energi, atau juga dan terkait dengan bagaimana caranya untuk menekan atau mengurangi emisi CO2 dan sebagainya. このスライドの左側の図に示されるように GXTI の2つの軸を有するマトリックス状の特許検索分類のような構成をしています。 Seperti kita lihat GXTI itu mirip dengan suatu alat untuk penelusuran paten. Dan bentuknya seperti matriks yang memiliki dua sumbu. 縦軸は省エネルギー技術など技術の種類を示しており、横軸はビジネスや ICT など応用分野の種類を示しており、縦軸と横軸が交わる交点の上に規定される GXTI を用いることで、当該分野における特許文献を効率的に検索することができます。 Secara vertikal ini menunjukkan jenis-jenis teknologi, misalnya teknologi hemat energi dan sebagainya. Dan sumbu yang horizontal itu menunjukkan itu adalah jenis-jenis di bidang mana saja yang dapat diterapkan, misalnya apakah itu di bisnis atau di ICT dan sebagainya. Dan dengan demikian kita bisa mencari GXTI dengan menggunakan GXTI ini kita bisa mencari dokumen paten secara efisien. GXTI の活用イメージを見てみましょう。このスライドに示されるように GXTI を用いて企業の GX 技術に関する特許出願件数推移に関するグラフを作成することができます。 Kita lihat seperti apakah gambaran memanfaatkan GXTI, bagaimana caranya memanfaatkan GXTI. Dengan memanfaatkan GXTI, kita bisa mengetahui atau bisa membuat suatu grafik yang terkait dengan perkembangan jumlah aplikasi paten yang terkait dengan GXT atau GXTI di setiap perusahaan. また、特許出願に別の出願件数を GXTI を用いて算出することにより、ランキングのようなものを作成することができます。 Dan juga dengan menggunakan GXTI
Dengan memanfaatkan GXTR ini, kita bisa melihat, mengetahui bahwa dari setiap perusahaan yang terlibat dalam GX teknologi itu dia memiliki berapa banyakkah mereka sudah mendaftarkan paten. Kita bisa melihat dan juga bisa membuat ranking dari jumlah akumulasi aplikasi paten terkait dengan bidang teknologi tersebut. Next slide. Next slide. 日本の GPIF という年金積立機構は、日本人の年金を確保するために投資運用を行う機関ですが、特許に関する資料を用いて、企業の収益や株価予想に役立てています。Kita lihat ada upaya yang lain di suatu yayasan, namanya GPIF, Government Pension Investment Fund. Ini merupakan suatu yayasan atau organisasi untuk melaksanakan manajemen investasi terkait dengan uang pensiun. Dan juga mereka memiliki indeks atau juga indikator terkait dengan paten. Dengan memanfaatkan indikator tersebut, mereka melaksanakan membuat forecasting dari forecasting mengenai pendapatan perusahaan atau juga harga saham perusahaan tersebut dan sebagainya. GPIF が投資判断を行うための特許に関する指標は、企業の有する低単層技術から得られる利益を計算するものとなっており、特許等の知財を有する価値と経済とは密接に関連することが分かります。 Dan ini satu indikator yang terkait dengan paten untuk menentukan investasi atau seperti kita lihat di sini itu justru bisa mengkalkulasikan dari perusahaan tersebut memiliki teknologi local roll seperti apa, dan dari teknologi local roll itu mereka bisa mendapatkan keuntungan seberapa banyak dan seterusnya. Dengan demikian, dari kesimpulan kita harus bisa memahami dan menyadari bahwa nilai yang dimiliki oleh kekayaan intelektual seperti paten dan juga ekonomi, kedua pihak ini memang memiliki relasi atau kaitan yang sangat erat. 次に、JPO の知財を活用して成長するスタートアップへの支援について説明します。 Mulai dari sekarang saya ingin sampaikan topik yang kedua, yaitu adalah seperti apakah kegiatan JPO untuk membantu startup yang berkembang dengan memanfaatkan kekayaan intelektual. まず、インドネシアにおけるスタートアップの状況を説明します。 Pertama saya ingin sampaikan secara garis besarnya kondisi startup di negara Indonesia seperti apa. ここでトコペディアはインドネシアのスタートアップで大成功を収めた企業です。 Seperti kita ketahui, Gojek, Tokopedia merupakan startup company yang sangat sukses di Indonesia. 企業価値が10億 US ドル以上の非上場企業をユニコーン企業と呼んでおりますが、両社はユニコーン企業でした。 Dan Gojek maupun Tokopedia merupakan perusahaan unicorn, ya di mana mereka waktu itu belum IPO, namun nilai perusahaannya melebihi 1 miliar US dollar. 両社は経営統合を行い、航空グループとして2020年4月にインドネシアの証券取引所に株式上場 IPO を果たしました。 Dan setelah itu kedua perusahaan tersebut, Gojek dan Tokopedia sudah merger pada bulan April 2022 dan diberikanlah GoTo Group dan juga sudah IPO di Bursa Efek Indonesia. インドネシアのスタートアップ企業の数は2300社以上あると言われており、世界で5番目に多いです。 Dan kalau kita melihat jumlah startup company di negara Indonesia itu jumlahnya lebih dari 2.300 startup. Oleh karena itu dari jumlah Indonesia menduduki ranking ke-5 di dunia. 日本の投資家も国内外のスタートアップへの投資を拡大しておりますが、2021年には25億 US ドルの出資を行っております。 Dan investor-investor negara Jepang sudah mulai memperbesar investasi ke startup, tidak hanya di Jepang tapi juga di luar Jepang.
Dan pada tahun 2021 mereka telah melaksanakan penanaman modal atau juga investasi senilai 2,5 miliar US dollar. インドネシアが経済的成長を遂げるためにはこのスタートアップがさらに増えていくことが期待されます。 Dan diharapkan juga bahwa biar Indonesia lebih maju lagi dan juga lebih berkembang, haruslah startup di Indonesia juga turut berkembang. 一般的にスタートアップ企業は創業当時には設備、資金、マーケットや販売などが不足しています。 Karena kita melihat startup company atau startup, pada dasarnya startup tersebut pada waktu dia membuka usaha pada masa awalnya mereka mengalami kekurangan dalam hal fasilitas, dana, market, jaringan distribusi dan sebagainya. スタートアップ企業には少数精鋭の研究者がいるかもしれませんが、人数は不足しています。 Memang kalau di startup company saya rasa pastilah ada periset yang handal, namun jumlahnya sangat terbatas, sangat terbatas menurut saya. 一方、スタートアップ企業は革新的技術やアイデアに特化した経営資源に強みがあり、これらは知財による保護と相性が良いものです。 Dan di lain pihak, startup company itu memiliki keunggulan karena mereka pada dasarnya memiliki teknologi atau inovasi yang baik dan juga ide yang canggih dan sebagainya. Mereka memiliki sumber manajemen yang baik sebenarnya. Maka hal itu sangat cocok dengan kekayaan intelektual dalam hal ini paten. JPO では2017年度に日本のスタートアップにおける知財の課題についての調査研究を実施しました。 Dan saya ingin sampaikan ada satu hasil penelitian yang dilaksanakan oleh JPO pada tahun 2017 mengenai seperti apakah tantangan seperti apakah yang dihadapi oleh startup company khususnya di bidang kekayaan intelektual. 調査の結果、分かった課題がこのスライドに示されています。 Dan hasil tersebut telah saya sampaikan poin-poin penting saya cantumkan di dalam slide di sini. まず多くのスタートアップは知財を自らの企業価値として意識していないという課題です。 Tantangan atau persoalan yang ada kami temukan itu adalah ternyata kebanyakan startup company itu tidak menyadari kekayaan intelektualnya sendiri sebagai suatu nilai perusahaan. そのため、スタートアップ企業の多くは知財戦略を構築できず、中長期的な成長行為につながっていないという現状があります。 Karena mereka tidak menyadari KI sebagai nilai perusahaan sendiri, maka startup seperti demikian tidak bisa menyusun atau membuat strategi KI yang sesuai dengan model bisnisnya, sehingga mereka susah sekali untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka menengah maupun panjang. また、スタートアップコミュニティの中に知財の専門家があまり入っていないという問題があり、なかなかスタートアップとしては、知財の専門家に出会うチャンスが少ないという課題がありました。 Ada tantangan atau persoalan yang lain itu adalah kalau kita melihat komunitas startup di situ sangat jarang atau juga sangat jarang atau tidak melibatkan tenaga ahli di bidang kekayaan intelektual atau juga startup company mereka sulit sekali ketemu dengan tenaga ahli KI yang handal. Oleh karena itulah yang suatu temuan dari penelitian tersebut. 先ほど述べた JPO の調査結果に基づいて JPO ではスタートアップの知財への関心度のレベルに応じた支援プログラムを2018年度に開始しました。 Dan berdasarkan hasil penelitian yang saya sampaikan tadi, tantangan startup tadi, JPO sudah membuat program bantuan yang baru sejak tahun 2018. Dan bantuan tersebut, program tersebut itu sesuai dengan tingkat kesadaran terhadap kekayaan intelektual. Itulah yang kami buat seperti di slide di sini. まず、知財の関心のないスタートアップに対しては、彼らのネットワーク形成のための IT ベースの事業をしていました。 Jadi bagi level pertama yang paling bawah, bagi startup yang belum ada kesadaran atau belum tertarik pada kekayaan intelektual, kami memulai program namanya IT Base untuk membentuk suatu network bagi startup seperti demikian. 一方、知財に関心があるもの、対応ができていないスタートアップに対しては、知
知財専門家を派遣するハンズオン支援、そして IPAS というアクセラレーションプログラム事業を開始しました。 Dan level yang selanjutnya bagi startup yang memang sudah tertarik atau sudah ada kesadaran terhadap kami, tapi belum ada penanganan tertentu untuk startup seperti demikian, kami melaksanakan program akselerasi, namanya kalau kami sebut IPAS, dan dengan mengirim tenaga ahli kekayaan intelektual. JPO では IP ベースというスタートアップと知財に関するポータルウェブサイトを提供しています。 Untuk level yang pertama tadi saya sampaikan ada namanya IP Base. IP Base ini kami buat selaku portal website terkait dengan kekayaan intelektual dan juga startup. このウェブサイトでは IPAS 事業を通じて作成した各種の事例集、専門家のインタビュー記事などの各種スタートアップにとって役に立つ情報を掲載しています。 Dan kalau kita mengunjungi website tersebut, kita bisa mendapatkan banyak case yang kita peroleh dari pelaksanaan program IPAS. Ada juga interview dari narasumber atau juga tenaga ahli dan bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan kekayaan intelektual bagi startup. また、知財のスタートアップが知財の専門家に出会うチャンスを支援するために、知財専門家を検索する機能も提供しています。 Dan tadi ada suatu kesulitan yang dihadapi oleh startup, yaitu adalah mereka sulit sekali bertemu dengan tenaga ahli KI. Maka di portal website ini menyediakan semacam fitur pencarian atau juga penelusuran pencarian tenaga ahli KI. その情報を掲載しています。 Dan juga kita bisa temukan banyak informasi yang terkait dengan penyelenggaraan event-event atau juga seminar bagi startup. IP ベースでは JPO が主催するイベント以外にも地方自治体などが主催するスタートアップ関連のイベントに JPO の職員を派遣、登壇し、情報発信を行っています。 Dan dalam kegiatan IP Base tadi, tidak hanya event yang diselenggarakan JPO, kami mengirim narasumber di suatu event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dihadiri oleh banyak startup di daerah tersebut. また、知財の初心者や知財の馴染みのないスタートアップの方に向けて、知財啓発を行う動画を作成し、YouTube で配信しています。 Dan juga bagi startup yang masih baru mulai tahu kekayaan intelektual atau juga startup yang belum akrab dengan kekayaan intelektual, kami telah menyediakan video dan di-upload di YouTube sebagai suatu alat sosialisasi dan pelindungan. この YouTube 動画は、JPO の特審査官も、出演し、彼らによって、どのようなコンテンツを作るのかといった企画立案もさせております。 Dan video tersebut aktornya itu adalah pemeriksaan paten JPO atau juga perencanaan untuk mengambil gambar seperti apa dan sebagainya juga direncanakan oleh orang-orang internal. また、優れた知財の取り組みを行ったスタートアップ支援者などを表彰する IP ベースアワードイベントを毎年実施しています。 Ada juga satu event tahunan yaitu adalah IP Base Award. Dan di tempat tersebut kami memberikan penghargaan terhadap startup yang melaksanakan kegiatan KI yang unggul atau juga pihak yang membantu startup tersebut. 次に JPO が提供する知財アクセラレーションプログラム IPAS の内容を説明します。 Selanjutnya saya ingin menyampaikan seperti apakah IPAS, yaitu IP Acceleration Program for Startups. IPAS は知財支援を希望するスタートアップを考慮し、採択されたスタートアップに知財とビジネスの専門家から構成されるメンタリングチームを派遣して5ヶ月間の伴走型知財支援を行うプログラムです。 Program IPAS ini sebagai berikut. Pertama, kami membuka pendaftaran dari startup yang ingin mendapatkan bantuan di bidang kami. Dan dari situ kami memilih startup yang terpilih dan juga dari situlah kami mengirim mentoring team
atau tim mentoring yang terdiri dari tenaga ahli di bidang KI dan tenaga ahli di bidang bisnisnya, dikirim ke startup yang terpilih dan melaksanakan kegiatan dalam bentuk pendampingan, bantuan pendampingan sekitar 5 bulan. iPass は主に創業期のスタートアップを対象としています。 Dan iPass ini cocok dan juga bertujuan untuk membantu startup company yang masih di fase startup lalu dibangun. iPass はユーザーから非常に良い評判を得ているプログラムで、2022年度は100社以上から応募があり、25社を採択して支援を実施しました。 Dan program iPass atau kegiatan iPass ini sangat diterima, sangat baik oleh para user, sehingga pada tahun 2022 yang ikut pendaftaran itu adalah lebih dari 100 startup dan barulah 25 yang dipilih dan kami memberikan bantuan sesuai dengan program konsentrasi KI atau iPass. 知財とビジネス専門家400名以上が登録されており、スタートアップの課題に応じて適切な専門家が派遣されます。 Dan sampai saat ini ada sekitar 400 orang tenaga di KI dan bisnis, dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh setiap startup, kami memilih orang yang tepat yang dikirim ke startup tersebut. このスライドは iPass の支援の流れを示してあります。 Ya, slide di sini menunjukkan seperti apakah arus bantuan iPass. メンタリングの期間中、各段階に応じてビジネスと知財の両面からスタートアップに対する知財支援を行います。 Jadi selama masa mentoring, kami dari JPO melaksanakan bantuan dari segi KI dan juga dari segi bisnis. 知財の観点だけではなく、ビジネスの観点を取り入れることによって、スタートアップがしっかりと活用できる知財を取得するための支援を行う点が iPass における知財支援の特徴になります。 Suatu ciri khas istimewa dari program iPass ini itu adalah kami tidak hanya memberikan bantuan dari segi KI saja, tapi ada bisnisnya juga. Karena dilengkapi dengan KI dan bisnis, dengan demikian kami bisa memberikan bantuan yang lebih tepat kepada startup biar mereka bisa memperoleh kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk kedepannya. このスライドには JPO による4年間の事業を通じて得られた成果を記しています。 Slide ini menunjukkan hasil dari kegiatan iPass selama 4 tahun. 支援企業の総数は60社、iPass 支援開始後に支援企業から出願された特許出願件数は477件となっています。 Selama 4 tahun telah dibantu, setelah kami telah membantu 60 perusahaan, dari 60 perusahaan telah mengajukan aplikasi paten sekitar 477 sampai saat ini. 単純に平均すると支援した1企業から8件の特許出願がなされたことになり、これは JPO にとっての特許出願増加という良い効果をもたらしています。 Kalau kita dirata-ratakan artinya 477 dibagi 60 berarti paling tidak satu perusahaan yang kami bantu mengajukan 8 aplikasi paten yang baru. Oleh karena itu hal tersebut sangat baik bagi JPO karena kegiatan tersebut ada manfaatnya untuk meningkatkan aplikasi paten. また、支援企業60社のうち35社が支援後にベンチャーキャピタルのプログラムの資金調達に成功しております。これは約 60% が資金調達に成功していることになります。 Dan kita melihat di antara 60 perusahaan yang telah mendapatkan bantuan, 35 perusahaan itu sudah berhasil untuk pendanaan atau juga mendapatkan dana dari venture capital dan sebagainya. Artinya rasio kesuksesan adalah sekitar 60%. また、支援企業60社のうち M&A や IPO により成功を収めたスタートアップが2社あります。 Dan di antara 60 perusahaan tersebut ada 2 perusahaan sudah berhasil sampai ke M&A atau juga IPO atau merger atau IPO. iPass ではスタートアップ支援を通じて得られたノウハウを成果事例集という形で毎年 JPO の IT ベースのウェブサイトで公開しています。 Dan terkait dengan iPass, kami telah mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang kami peroleh dari kegiatan bantuan startup tersebut. Kami kumpulkan, dijadikan satu buku, yaitu namanya kumpulan kasus yang dihasilkan, itu contoh sukses.
このスライドでは最初の事例集を示していまして、この事例集ではスタートアップが失敗しがちな14の知財の課題とその対応策をまとめたものです。Buku ini atau buku kumpulan kasus ini itu adalah jilid pertama. Jilid pertama memuatkan banyak case atau juga ada 14 persoalan yang membuat startup gagal. このスライドは iPass の事例集2を示しており、iPass による知財メンタリングの内容を時系列的にストーリーのような形で紹介しています。Ini jilid yang kedua, ini agak berbeda. Dan jilid kedua ini menjelaskan seperti apakah isi dari mentoring KI melalui kegiatan iPass, dan juga itu kami tulis secara kronologis biar seperti semacam suatu story atau suatu cerita. 特定の理学分野において、知財の専門家やビジネス専門家がどのようなスタートアップが有する課題に対処していくべきかなどがこの事例集にまとめられています。Jadi kumpulan kasus atau kasus sukses ini kita bisa mendapatkan bahwa untuk setiap bidang teknologi penanganan dan tepat itu seperti apa. Misalnya mentor di bidang KI atau bisnis mentor itu harus melihat persoalan seperti apa yang ada di startup dan juga penanganan yang tepat itu seperti apa seharusnya. このスライドの iPass 事例集3では JPO 運営事業者が iPass 利用を行う際にどのように運用しているかをプロセスごとにまとめています。 Dan ada juga jilid ketiga. Jilid ketiga ini kita bisa melihat itu ketika JPO dan juga melaksanakan kegiatan iPass itu dilaksanakan apa saja, prosesnya seperti apa. JPO では iPass に加えて2022年度に新しいスタートアップ支援プログラムの施行を行いました。 Ya, sekarang yang ada yang baru lagi di JPO mulai dari tahun 2022, walaupun sudah ada iPass, kegiatan iPass, tapi kami membuka program bantuan startup yang baru. 新しい支援プログラムでは JPO がベンチャーキャピタルに知財専門家を派遣してベンチャーキャピタルに知財心理学を蓄積させることを狙いとしております。 Seperti kita lihat di gambar ini, dengan program bantuan yang baru ini, JPO mengirim tenaga ahli KI ke venture capitalnya, bukan ke SU tapi dia venture capitalnya, biar venture capital sendiri bisa mendapatkan pengalaman dan knowledge atau juga pengetahuan mengenai bantuan KI pada startup. その支援の一つに、ベンチャーキャピタルは資金提供を行うスタートアップ Informasi seperti saya sampaikan tadi bisa download melalui website JPO seperti kita lihat di sini. 最後に、JPO が行ってきたイノベーションの源泉となる大学への知財支援についてお話をしています。 Topik terakhir adalah seperti apa kegiatan JPO untuk membantu universitas sebagai sumber inovasi. 大学は、多くの研究活動が、なされており、発明の元となるところですけれども、その、イノベーションをしっかりと社会に根付かせるためには、社会実装、社会に対して、製品やサービスという形で、実現されることが必要です。 Ya, ini sudah saya sampaikan tadi, universitas merupakan sumber inovasi. Sumber inovasi berasal dari kegiatan litbang atau R&D di kampus. Dan biar inovasi yang telah dihasilkan dimanfaatkan, haruslah ada upaya untuk diimplementasikan di masyarakat dalam bentuk pelayanan, servis, atau produk dan seterusnya. 大学の目線から見て、なぜ大学が特許を取る必要があるのかということを示したスライドです。 Dan di slide sini kita bisa melihat sebagai satu jawaban terhadap pertanyaan, kenapa universitas harus mendaftarkan paten? 大学には教育、研究、社会貢献の支援があるとされています。 Seperti kita ketahui, universitas memiliki suatu misi penting, tidak hanya pendidikan dan riset, tapi ada juga kontribusi pada masyarakat. 大学のこの社会貢献の支援は、大学で創出されたイノベーションを社会に還元する、社会実装することが含まれます。 Dan misi yang terakhir tadi, kontribusi pada masyarakat, itu termasuk mengimplementasikan
hasil inovasi yang dihasilkan di kampus ke masyarakat. しかし、大学は、民間企業と異なり、営利を追求している組織ではないため、大学で創出されたイノベーションは企業と連携するあるいはスタートアップを移行することによって社会実装される必要があります。 Dan seperti kita ketahui, universitas bukan sangat berbeda dengan perusahaan swasta. Mereka universitas itu tidak mengejar sekedar keuntungan, maka sangatlah penting biar inovasi diimplementasikan. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah kerjasama dengan perusahaan atau universitas sendiri membuat startup company. これを大学から企業への技術移転と呼んでいますけれども、その技術移転を行うためには、特許権などの知的財産権を取得しておくと、その技術移転がスムーズに行われるというメリットがあります。 Nah, ini merupakan suatu transfer teknologi ada masyarakat dari universitas ke masyarakat, maka itu sangatlah penting mereka mendaftarkan inovasi tersebut sebagai hak paten. 時間限られてきたので、ちょっと統計データについては簡単に説明します。 Kalau waktunya terbatas, kalau data-data statistik silakan Bapak lihat nanti. このスライドは、企業と同様に、大学はイノベーションの創出 R&D に重要な役割を示していることを示したものです。 Jadi data ini menunjukkan bahwa universitas juga memiliki satu peranan yang sangat penting sebagai tempat di mana untuk melaksanakan R&D yang unggul. このスライドは日本における大学発のスタートアップ、企業の数の推移を示したもので、非常に多くなってきています。 Dan di slide ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah startup di kampus dan kita bisa melihat dari tahun ke tahun jumlah startup meningkat. このスライドは大学と企業が研究開発活動で連携している度合いを示すグラフで、いずれも金銭的な観点からもコラボレーションの数からも非常に堅調に推移しています。 Dan grafik ini menunjukkan seperti apakah kondisi dari riset bersama antara universitas dan perusahaan dan dari data statistik ini menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama atau kolaborasi antara universitas dan perusahaan justru ada hal-hal yang baik dari segi finansial dan juga kondisinya. JPO とインピットは、教育関連機関であるインピットは協力して大学に対する、特殊支援を行っています。 Dan selain itu kami JPO kerjasama dengan INPIT. INPIT merupakan organisasi terkait kami. Dari JPO dan INPIT ini melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan bantuan kekayaan intelektual terhadap kampus atau universitas. DCIP ではパテントエグザミナー構造キャンパスというプログラムがありますけれども、 JPO では、大きく2つの取り組み、1つは専門家を知財の専門家を大学に派遣する取り組み、もう1つは金銭的な、支援を行う、取り組みを行っています。 Ya, di Indonesia juga sudah ada berbagai kegiatan terkait dengan ini. Kalau di DKI itu paten pemeriksa paten goes to campus itu juga sudah dilaksanakan di berbagai tempat. Kalau di JPO di tempat kami, kita kerjasama dengan INPIT menyelenggarakan dua tipe bantuan. Yang pertama itu adalah pengiriman tenaga ahli KI ke universitas di satu. Yang kedua adalah bantuan finansial atau dari segi keuangan. JPO では特許審査官を派遣するわけではなく、弁理士 IP コンサルタントであったり、知財の専門家を、大学に派遣しています。 Dan waktu kami melaksanakan bantuan seperti demikian, bukannya orang JPO yang langsung dikirim ke tempat, kami ada juga mengirim IP konsultan yang anda dikirim ke universitas. 専門家を派遣するプログラムは、いくつか時間の関係上、詳細な説明は省略します。 Ya, pengiriman tenaga ahli KI ke kampus itu ada berbagai bentuk dan cara, tapi karena waktu terbatas saya skip dulu. 大学に対する金銭的な知財支援については、大学が海外に特許出願する際の金銭的
負担を軽減するための補助金プログラムを行っています。Ya, dan saya sampaikan JTO ada program untuk membantu universitas termasuk startup itu dari segi finansial atau keuangan. Itu misalnya kalau misalnya ada universitas atau UKM yang ingin mendapatkan paten ke luar negeri, misalnya ada biaya kami kasih subsidi untuk dan dibantu dari segi finansial. また、JPO ではイノベーションを促進する、ために、オープンイノベーションのモデル契約書というものを作成して公表しています。 Dan biar untuk kedepannya bisa terjadi banyak kerjasama antara startup company dan juga perusahaan dengan perusahaan besar, kami membuat namanya contract model OI atau Open Innovation. でこのモデル契約書は、技術分野別の新素材編、AI 編、そして大学編の3つがあります。 Ya, katakanlah ini adalah suatu kumpulan contoh kontrak yang seharusnya kita buat untuk melaksanakan kolaborasi. Ada beberapa jenis, ada juga untuk materi baru, AI dan untuk universitas. 次のスライドです。 Ya, next slide, mau dibantu? Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Lanjut. 先ほど JPO は1台の専門家を大学に派遣して支援しているというお話を、しました。 Tadi kami sampaikan di JPO ada berbagai kegiatan dan juga ada pengiriman tenaga ahli ke kampus. しかし、最初の自己紹介に述べた通り JPO の東京審査官も大学に出向させて知財の支援を、知財の教育や知財の支援を行っているという取り組みを JPO は行っています。 Dan seperti saya sampaikan pada pembukaan dalam perkenalan diri, ada juga program di mana pemeriksa paten ditugaskan ke perguruan tinggi biar mereka bisa mengajar kekayaan intelektual atau melaksanakan kegiatan edukasi KI atau juga kolaborasi antara industri dan kampus. JPO は日本国内の16の大学に対して24名の東京審査官を出向させています。 Dan selama ini ada kegiatan tersebut di 16 perguruan tinggi. Selama ini JPO telah mengirim 24 orang pemeriksa paten ke 16 perguruan tinggi seperti kita lihat di sini. 期間は2週間ではなく2年間でやっています。 Dan waktu bertugas di setiap kampus tidak hanya mingguan tapi 2 tahun. これはある意味 JPO 版のパテントエグザミナーズオープンキャンパスの、JPO バージョンだと言えると思います。 Mungkin ada sedikit ada kemiripan dengan Patent Examiner Goes to Campus di Indonesia di DJKI. Dilaksanakan di DJKI. Kalau ini versi JPO seperti ini. こちらの、日本東京出版の私がアイズライブに出向していた時に支援していたものです。米を作る、時の、ロボット、アイガモを模した、アイガモロボットというのがあるんですが、それを模した、ロボットになります。 Jadi ini contoh sukses waktu saya bertugas di ISU University. Waktu itu saya membantu satu perusahaan di tempat dan juga ada satu transfer teknologi dari universitas ke suatu perusahaan dan telah didaftarkan atau juga dimajukan pendaftaran paten di bidang namanya robot bebek yang dimanfaatkan di sawah. 大学から企業への技術移転を支援するための組織として日本には TLO という組織が、多くの大学にあります。 Dan saya ingin perkenalkan di sejumlah universitas di Jepang memiliki namanya Technology Licensing Organization atau TLO sangat bermanfaat untuk membuat satu licensing kita menyambungkan universitas dan pihak luar dalam hal ini merupakan perusahaan di luar. 大学の特許出願の、他社へのライセンスを支援するようになります。 Jadi katakanlah TLO sangat membantu untuk masalah teknologi yang ada di universitas, paten yang ada di universitas ditransfer
ekspor ke perusahaan swasta. 日本でも、インドネシアと同様に知財に関連した省庁が JPO の他にもいくつか存在しており、例えば GI は農林水産省で所管しています。 Ya, dan kita melihat struktur ini seperti di Indonesia, di Jepang juga ada banyak kementerian atau lembaga yang terkait dengan KI selain JPO. Misalnya indikasi geografis itu ditangani di Kementerian Pertanian dan Perhutanan dan Perikanan. 日本では複数の省庁が連携し知財政策を推進するため、2003年に知的財産戦略本部が設置されました。 Karena memang kondisinya seperti demikian, banyak hal terkait itu juga ada di tempat di pemerintah Jepang. Oleh karena itu, untuk mendorong kebijakan KI biar KLKI terkait itu bisa bekerja sama, jadi dibuatkanlah yang namanya itu Pusat Strategi KI pada tahun 2003. 知的財産戦略本部では内閣総理大臣が本部長を担当しており、毎年、複数の省庁が行われる知財のアクションプランを知財推進計画として毎年取りまとめています。 Pusat Strategi KI diketuai oleh seorang Perdana Menteri dan ada anggota-anggotanya, dan setiap KL yang terkait dengan Pusat Strategi KI ini tiap tahun membuat rencana strategis dan juga ada rencana aksi yang dilaksanakan oleh setiap KL yang terkait dan dibuatkan satu perencanaan untuk mendorong KI di strategi nasional. この知財戦略推進計画で、策定されたアクションプランの一つとして、昨年度の、成果の一つとして、大学知財ガバナンスガイドラインがあります。 Dan salah satu rencana aksi yang terbaru ini itu adalah suatu panduan pengelolaan KI di universitas. 大学がどのように知財を活用して商用化につなげるかについてのヒントが示されています。 Di sini ada berbagai tips biar inovasi atau paten yang ada di universitas akhirnya dihilirisasi. Sumber informasi bisa download dari sini. すいません、ちょっと時間が予定していたよりも長くなりまして、申し訳ありません。この後質問などあればお願いします。 Ya, terima kasih atas materi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktunya agak sedikit overtime ya. Demikian kalau ada misalnya ada waktu kami bisa juga dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu Pak, adakah pemeriksa paten yang bersedia ditempatkan 2 tahun seperti di Jepang atau Universitas Papua atau Universitas Maluku Utara? Kalau kita berkaca seperti di Jepang, bisa seperti itu Pak. Ini baru 2 minggu aja di luar kota udah gerak. Ya, terima kasih atas penyampaian paparan pembukaan. Secara ringkas saya hanya mau merangkum bahwa Jepang memberikan upaya terakhir pada saat ini, yaitu mereka membuat mekanisme untuk mengaitkan KI dengan persoalan masyarakat supaya dimanfaatkan sebagai kekayaan ekonomi. Yang kedua, mereka juga membantu startup berkembang dengan memanfaatkan KI. Contohnya seperti ada IPAS, IP Acceleration Program for Startup. Lalu yang berikutnya mereka juga ada venture capital, ya. Dan untuk universitas mereka ada bantuan dari INPI, karena bagian dari startup itu juga berasal daripada universitas. Sepertinya kita banyak bisa mengambil contoh
Utama, adakah pertanyaan? Kami silakan. Selamat pagi, izin saya mau bertanya. Saya memeriksa paten utama Ibu Johanis Regar. Bagaimana GPO bisa memonitor startup yang ada di Jepang untuk meningkatkan ya inovasinya, terutama UMKM yang ada di Jepang, khususnya nantinya untuk pendaftaran permohonan patennya. Terima kasih. いいご質問ありがとうござい Ya, ます。 terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. JPO がスタートアップであるとか中小企業の知財活動をモニタリングしているのかどうかという質問だと理解しています。 Ya, menurut saya pertanyaan tadi itu mungkin ada kaitannya dengan seperti apa kegiatan JPO untuk monitoring startup atau juga UKM, mereka itu melaksanakan kegiatan KI seperti apa atau juga penanaman apa saja di bidang KI. で、JPO はですね、一般的な、統計指標、例えば出願件数、スタートアップがどのぐらいしているのか、日本の中小企業がどのぐらいしているのかという、一般的な、統計指標をまず取っています。 Pertama, JPO dan melaksanakan kegiatan terkait dengan memantau startup atau UKM itu merupakan dalam bentuk data statistik jumlah aplikasi khususnya dari startup atau juga UKM. また、スタートアップに関しては、先ほど iPass をご紹介しましたけれども、iPass を支援したスタートアップが、その支援を通じて、どのような、出願をしたのか、そしてその後資金調達に、成功したのか、そして、IPO とか M&A に進んだのかどうかといった自己的な、モニタリングも行っています。 Dan kami tidak melaksanakan pemantauan secara keseluruhan terhadap semua startup yang ada, tapi khususnya dengan melalui iPass kami telah membantu berbagai startup company dan sejumlah startup company, dan mereka tidak hanya kami memberikan bantuan, kami tetap memantau setelah itu startup tersebut itu ada perkembangan seperti apa. Misalnya apakah mereka sudah mengajukan permohonan paten yang baru dan perkembangannya seperti apa, dan kami memantau juga apakah mereka setelah itu ada sukses untuk pendanaan, dan kita melihat juga setelah itu apakah mereka berhasil dari lebih besar sampai ke IPO atau juga misalnya merger atau juga bergabung dengan perusahaan yang lain atau seperti apa. Kita harus selalu melihat dan memantau perkembangan dari SU yang telah kami bantu. また、iPass のスタートアップのモニタリングは自己的なモニタリングだけではなく、支援期間中5ヶ月間の、モニタリングも行っており、そのメンタリングチームの、専門家が、ちゃんと、適切に活動して支援活動をしているのかどうかであったり、スタートアップの声を聞いて、ちゃんと専門家が仕事をしているのか、そういったところのモニタリングも、この支援期間中に行っています。 Jadi pemantau pertama tadi yang saya sampaikan itu adalah pemantau setelah kami melaksanakan kegiatan bantuan. Tapi selama memberikan bantuan melalui iPass, karena seperti saya katakan itu 5 bulan. 5 bulan ada pendampingnya dalam bentuk tim atau tim mentoring. Kami selalu melaksanakan pemantau selama 5 bulan. Mereka apakah ada kegiatan seperti apa, bantuan seperti apa yang telah diberikan, dan juga apakah mereka itu kegiatan mereka, bantuan mereka sesuai dengan suara-suara atau kebutuhan dari startup atau bagaimana. Kami melaksanakan pemantauan selama 5 bulan waktu dilaksanakan bantuan dalam program iPass. Kita demikian, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Ini adik-adik dari Pemerintah Paten pertama. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika, pemeriksa paten pertama, mau bertanya terkait dengan paten universitas. Adakah di Jepang paten dari universitas yang belum komersial atau tidak komersial? Dan kalaupun ada, apakah ada subsidi terkait dengan biaya tahunannya atau biaya pemeliharaannya
Terus satu pertanyaan lagi terkait dengan GXTI. Apakah dalam GXTI itu ada analisa terkait ekonomi dari green technology tersebut? Karena kan biasanya kalau green technology lebih fokus ke environment, jadi biasanya cost-nya itu lebih tinggi kan. Dan untuk menarik minat masyarakat ke green technology itu apakah ada analisanya dalam GXTI itu? Terima kasih. はい、ご質問ありがとうございます。質問は2つあると、思っておりまして、1つ目のご質問は、大学が、研究成果を商用化、するための支援として、年金を、特に年金を提示するような、仕組みはあるのかというのかどうかというのが1つ目のご質問と理解しています。 Ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya pertanyaan ada dua. Pertama itu adalah mengenai universitas. Apakah di JPU atau di Jepang itu ada penerapan khusus untuk universitas, misalnya untuk paten yang telah belum atau telah dihilirisasi, apakah ada bedanya biaya tahunan itu apakah dibedakan atau seperti apa untuk universitas? まず1つ目のご質問に対する回答を見ますと、JPO は、大学、そして中小企業、個人に対して特許出願をするときの出願料金、そして、審査をしてもらうための審査請求料金、これらを、減免する、措置、PCT を含めて、やっております。ただし、年金については減免措置は行っていないです。 Terima kasih atas pertanyaan pertama untuk perguruan tinggi. Saya disampaikan kalau di JPO khusus untuk perguruan tinggi, UKM atau pribadi atau perorangan, kami memberikan keringanan ya beberapa phase atau beberapa jenis. Pertama untuk biaya pengajuan permohonan paten juga lebih ringan daripada yang biasa. Begitu juga biaya untuk mengajukan permohonan pemeriksa substansi juga lebih rendah atau juga biaya PCT juga demikian. Tapi untuk biaya tahunan tersebut itu tidak tetap sama. 2つ目の質問については JPU の提供する GXTI について、省エネ技術などグリーン技術は、コストがかかるかもしれないけれども、そういったコストの関係は、分析としてできるのかどうかといったご質問を理解しております。 Ya, dan pertanyaan kedua, tadi saya memperkenalkan GXTI yang telah disediakan oleh JPI. Maka pertanyaan adalah apakah bisa menganalisis efek ekonomi, karena kita tahu bahwa green technology seperti hemat energi dan sebagainya itu biasanya biayanya cukup tinggi, gitu ya. GXTI 自体は、特許出願件数を、計測するため、調査するためのツールです。 Pada dasarnya GXTI merupakan suatu tool atau juga perangkat untuk melihat jumlah aplikasi paten di bidangnya. よって、コスト、GX 技術に対するコストがどのようにかかってくるかについては、GXTI ではなく、他のコストに関する指標を用いた分析が必要になるというのが回答になります。 Jadi cost analysis itu tidak dapat dilaksanakan dengan GXTI karena memang sifatnya seperti demikian. Tapi kalau kita misalnya ingin melihat dari segi cost atau biaya, itu dibutuhkan indeks cost yang berbeda. IT アナリストとかそういった専門家の方が、そういった分析をされることになると思います。 Jadi IT analis misalnya mereka lah yang melaksanakan analisis terkait dengan biaya atau cost. Itu wajibです。 Sekian demikian dari saya. Para pemirsa, mohon maaf. Pada waktu timekeeper sudah kasih close sama saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan, nanti langsung aja ke beliau ya. Terima kasih banyak atas penyampaian paparan dari Okasan untuk kami. Kami menjadi lebih jelas dengan ini. Kiranya kita dari kedepannya direktorat pajak bisa mengambil manfaat dari paparan ini. Dan kalau
jika memungkinkan bisa ini apa benchmark di sana untuk hal seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Bu, mohon izin ya pembawa acara. Pokasan, before you leave, silakan Bu Rana terjemahkan sama beliau ya. Pak Oka, tadi ada dua penanya, ya, dua penanya kepada Pak Oka. Menurut Pak Oka, penanya mana yang lebih bagus? Dua penanya, silakan tentukan Pak Oka mana penanya yang lebih bagus pertanyaannya. The first one or second one? Ya, first one or second one? Dua-dua. Dua-duanya baik ya. But you have to choose. Yeah, which one? Both questions very good actually, I think. But I think the question from the Purutama, second question is from younger patent examiner. So I think the question from the young patent examiner, considering the career, I think very good question. Okay. Thank you, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah objektif saja nanya sama Pak Okasan. Ya, ternyata beliau dari dua penanya mengatakan pertanyaan yang kedua, walaupun dua-duanya sangat bagus pertanyaannya, tapi beliau memilih pertanyaan yang kedua lebih baik. Ya, nah ini untuk menambah kebahagiaan. Untuk menambah kebahagiaan. Okasan, ya, I guess your pleasure to present this reward to our staff. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak juga. Mohon Pak Direktur untuk dapat memberikan piagam penghargaan juga kepada narasumber kita. Nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya Bapak Ibu juga dapat aktif bertanya untuk mendapatkan hadiah-hadiah lainnya. Piagam penghargaan diberikan kepada Mr. Oka Hiroyuki dari JICA Expert. Kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih Bapak Direktur, terima kasih Mr. Oka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan ke sesi diskusi selanjutnya, terlebih dahulu kita akan melakukan coffee break selama 15 menit. Mohon kesediaan Bapak Ibu kembali lagi ke ballroom pada pukul 10.30. Sebelum mulai sesi selanjutnya, nanti kita akan melaksanakan sesi kahut. Akan ada hadiah-hadiah menarik di sesi kahut. Harap berkumpul kembali di ballroom ini pada pukul 10.30. Terima kasih.